اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah turunkan setiap saat dalam kehidupan kita, sehingga di malam hari ini kita kembali dapat sama-sama hadir dan duduk di majlis ilmu dengan harapan apa yang kita lakukan sampai detik ini mendapatkan limpahan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasul, yang salah satu fungsi daripada Al-Quran itu adalah litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Rasul dengan Al-Quran itu engkau mengeluarkan manusia minadh dhulumat, dari segala macam bentuk kegelapan. Jamak itu zulumat, karena waktu itu manusia hidup dengan aneka macam bentuk kegelapan. Ilan nur, menuju satu titik cahaya, yaitu cahaya ilahiyah. Tentu Allah katakan biizni rabbihim, orang akan sampai pada cahaya ilahiyah tersebut tentu dengan izin Allah. Orang itu dapat hidayah kalau dia diizinkan oleh Allah untuk sampai hidayah itu padanya. Ada orang berkawan dengan kita sekian lama, bertahun-tahun atau berpuluh tahun, akrab dengan kita, bersahabat dengan kita, tapi ketika hidayah belum sampai kepadanya, nggak memeluk agama Islam dia. Ada orang yang baru kita kenal 3 hari, tapi hidayah sudah sampai padanya, dia memeluk agama Islam. Dulu ada kisah di zamannya Rasul, salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah, nama aslinya Sudai bin Ajlan, dari kabilah Al-Bahili. Abu Umamah radhiyallahu taala anhu
pernah berjumpa dengan Kaisar Romawi Heraklius dan pernah berdialog. Waktu itu Abu Umamah datang ke sana bersama salah seorang temannya. Kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Umamah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Kaisar ini sudah dengar tentang Nabi, dan dia tahu sedikit banyak tentang Nabi dari kitab suci yang dia baca. Ya. Kemudian dia tanya lagi sama Abu Umamah, karena dia tahu ini Abu Umamah salah satu sahabat Nabi. Dia tanya tentang karakteristik Nabi. Abu Umamah menjelaskan kepada Kaisar ini tentang figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diceritakan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu itu persis seperti yang dia tahu. Jadi seperti yang Heraklius pernah dengar sebelumnya dan pernah baca dalam kitab sucinya tentang Rasul terakhir. Karena dalam kitab-kitab Samawi, ya, dalam Taurat, dalam Injil mengkisahkan tentang Rasul pamungkas, Rasul terakhir, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Setelah dia mendengar dari Abu Umamah, dia bilang apa sama Abu Umamah? Dia bilang, pegang dia erat-erat. Dia adalah rumah terakhir. Ini ucapan Heraklius. Terus dia mengatakan, seandainya saja aku bisa meninggalkan kerajaanku ini, kemudian datang menemuinya dan bersedia untuk menjadi budaknya, aku akan mengabdi padanya sampai akhir hayatku. Itu ucapannya Kaisar Romawi. Hanya saja aku belum bisa melakukannya. Dia mengatakan hanya saja aku belum bisa melakukannya. Jadi sebenarnya dia tahu tentang kebenaran ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Umamah ketika dia pulang kembali ke Madinah dan berjumpa pertama kali sebelum dia jumpa dengan Rasul, dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dia berkisah tentang perjumpaannya dengan Kaisar Romawi ini. Dan setelah dia bercerita sama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kata Abu Bakar As-Siddiq sambil berlinang air matanya, duhai kasihan orang itu, seandainya kebenaran itu sudah sampai padanya, maka dia pasti akan meninggalkan kerajaannya dan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sayangnya ternyata kebenaran belum sampai padanya, kebaikan belum sampai padanya. Apa yang dimaksud dengan Abu Bakar As-Siddiq kebaikan itu belum sampai padanya? Hidayah belum sampai padanya. Dia tahu tentang kebenaran Nabi, tapi hidayah belum sampai padanya. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi. Nabi itu adalah orang yang datang yang membawa nilai kebenaran, dan orang-orang yang mengikutinya akan membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang dalam surat Ibrahim ini kitab Al-Quran kami turunkan kepada engkau wahai Rasul, dan dengan kitab tersebut litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari segala macam bentuk nilai kegelapan menuju satu titik cahaya. Orang yang sudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang mendapatkan mahkota hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini manusia, dari awal kita muncul di bumi Allah Subhanahu wa taala, masa kecil kita saat kita dilahirkan, itu Allah sudah bekali kita dengan seberkas cahaya sebagaimana yang
Rasul sampaikan dalam sebuah riwayat hadis, Nabi katakan ketika bayi itu lahir, Allah berikan satu berkas cahaya di hatinya. Maka seluruh bayi itu dia fitrah kan? Kenapa? Karena hatinya belum diisi dengan apa-apa. Hatinya suci, bersinar. Namun setelah dia hidup di dunia, cahaya yang berada di hatinya itu, yang menerangi hatinya itu, perlahan-lahan mulai redup. Akibat apa? Akibat nokta-nokta dosa yang dia buat. Makanya kenapa Rasul mengatakan setiap anak Adam itu ketika dia berbuat kesalahan, maka satu kesalahan, dua kesalahan, setiap satu kesalahan yang dia buat menuju kesalahan berikutnya muncul satu namanya noktatun sauda. Ada nokta hitam nempel di hatinya. Dia buat dosa lagi, nempel lagi. Dia buat dosa lagi, nempel lagi. Lama-lama kalau dia tidak bertaubat, dia tidak istighfar, dia tidak minta ampun kepada Allah, nokta-nokta tersebut menempel di hatinya, kemudian akhirnya menggelapkan hatinya. Nah, mereka yang saat berbuat dosa kemudian menyadarinya, kemudian beristighfar, minta ampun, maka nokta yang masuk di hatinya itu kembali terhapus dan mencemerlangkan kembali hatinya itu sehingga hatinya kembali bersinar. Kita ini berharap tiap hari, tiap waktu, tiap saat ada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangi hati kita. Cahaya dari Allah inilah yang akhirnya menuntun kita menjadi pribadi yang taat, yang saleh, yang patuh, yang senantiasa berusaha untuk merintis jalan kebaikan. Karena dalam diri manusia itu ada tarik-menarik tentang dua kutub dalam diri kita ini, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah atas nama jiwa manusia yang Allah ciptakan itu, yang Allah bentuk dengan sebaik-baiknya bentuk, fi ahsani taqwim. Kemudian Allah katakan dalam diri manusia tersebut ada tarik-menarik nilai kebaikan dan nilai keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu ada fujur. Apa itu fujur? Keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, fujur. Wa taqwaha, apa itu takwa? Ketaatan, kepatuhan, kesalehan, ketundukan, keindahan, keikhlasan, kesucian. Lalu Allah berfirman berikutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi siapa saja yang mensucikan jiwanya, dan merugi bagi siapa saja yang menistakan jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, kita ini dalam diri kita ini tarik-menarik antara dua ini terus setiap hari. Maka kenapa tazkiyatun nafas itu perlu, pensucian jiwa itu perlu, dan itu harus dilakukan setiap saat oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia bahagia. Karena Allah mengatakan qad aflaha, telah bahagia. Maka kalau dia tidak mensucikan jiwanya, dia akan berada pada kemeranaan, pada kesedihan, pada kekalutan, pada kegalauan, pada kegelisahan, dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat hadis tentang cahaya ini, cahaya Allah ini, Rasul pernah bersabda begini, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wan syarah. Sesungguhnya cahaya Allah itu jika dia masuk ke dalam hati manusia, maka hati manusia tersebut akan terbuka dan lapang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menghadirkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati manusia. Dan kalau hati manusia yang sudah masuk cahaya Allah tersebut, hatinya menjadi terbuka dan lapang. Lalu para sahabat Nabi bertanya kepada Rasul,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Apakah ada ciri orang yang dalam dirinya dimasuki oleh cahaya Allah? Ada cirinya enggak yang kami dapat tahu, yang bisa dikenali? Lalu Rasul mengatakan, ya, ada cirinya. Yang pertama adalah at-tajafa an daril ghurur. Orangnya senantiasa menjauhkan dirinya dari negeri yang palsu. Apa itu negeri yang palsu? Dunia. Dan yang bilang palsu juga Allah kan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah bilang dunia mata al-ghurur, ada kenikmatan di dalamnya tapi ada juga tipuan. Orang kalau dia menginginkan hatinya itu terus bercahaya dan dimasuki oleh cahaya Allah, dia jaga hatinya agar tidak menjadi hamba dunia. Bukan berarti dia meninggalkan dunia. Di sini Nabi katakan at-tajafa. Dia menjaga jarak. Andaril ghurur, dari negeri yang palsu. Dia tahu, dia nikmati itu dunia, tapi dia tahu ini dunia ada kenikmatan tapi ada tipuannya. Karena seluruh yang nikmat itu pasti ada tipuan. Orang yang nikmatin narkoba, dia nikmatin tipuannya. Rusak nggak tubuhnya? Mohon maaf yang masih ngerokok, nikmat dia, tapi ada tipuan nggak? Aneka penyakit yang siap datang kepadanya kapan saja. Makanan-makanan nikmat yang kita makan, yang lezat di lidah kita itu, ya, alhamdulillah Allah kasih kita sensor rasa di lidah kita ini. Ya, dengan satu lidah bisa merasa aneka macam rasa, manis, asam, pahit, pedas, ya, tawar. Semua kita rasa dengan satu lidah. Bahkan bisa rasa dengan jarak waktu yang pendek. Kuasa Allah kan, Allah kasih buat kita ini, lidah ini. Dan kita merasakan nikmat di situ. Tapi kalau makan yang nikmat-nikmat terus, nikmat-nikmat terus yang kita makan, ada penyakit ya? Ghurur, tipuan. Nikmat Allah yang kasih juga, tapi Allah ingatkan, ini nikmat yang saya kasih jangan sampai hanyut begitu dalam, karena ada tipuannya. Dan orang yang cahaya Allah sudah masuk dalam dirinya, at-tajafa an daril ghurur, orangnya menjauhkan dirinya dari negeri yang palsu itu. Ya, dia tidak terjebak dengan hiruk pikuk dunia. Nah, dia tidak tertarik dengan hal-hal yang akhirnya membuat dia lupa sama Allah. Banyak orang terlalu ingat dengan dunia, akhirnya lupa sama pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Orangnya senantiasa berusaha untuk kembali kepada negeri yang abadi, akhirat. Ya. Jadi dia walaupun masih menjejakkan kakinya di dunia, masih tinggal di atas buminya Allah, masih hidup, tetapi orientasinya untuk akhirat. Wal inaba ila daril khulud, karena dia tahu dunia ini hanya tempat persinggahan. Kan Nabi pernah ingatkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing. Orang asing, ya, orang asing itu kalau tinggal di suatu tempat terbatas nggak dia peraturannya, dia banyak undang-undang yang harus dia patuhi, dia tidak akan sebebas warga asli. Tapi Nabi bilang kita ini semua hamba Allah,
Semua kita mau tinggal di belahan bumi mana saja, kita ini gharib, kita ini orang asing. Karena bumi ini miliknya Allah, maka tidak boleh seenak-enaknya. Tidak ada penguasa alam raya ini. Penguasa alam raya ini Allah. Raja-raja, kaisar-kaisar, kisra-kisra yang ada di bumi Allah itu sementara semuanya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi itu Allah berfirman, "Ya ibna Adam, la takhafanna min dhi sultanin ma dama sultani baqiyan wa sultani la yanfudhu abadan." Wahai anak Adam, jangan pernah engkau merasa takut kepada yang memiliki kekuasaan selama kekuasaan aku Allah itu abadi. Wa sultani la yanfudhu abadan, dan kekuasaan aku Allah tidak akan pernah sirna selamanya. Hamba Allah yang beriman itu yang dia tahu bahwasanya penguasa hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya kuasa di dunia itu hanya dipinjamkan oleh Allah sementara. Lagi dibagi. Dan itu pun terbatas. Kita pernah dengar dulu ada raja yang pernah berkuasa dari timur ke barat. Sekarang mana? Tinggal cerita. Yang kerajaannya begitu besar, begitu megah. Sekarang mana kerajaannya tinggal puing-puing bangunan. Kita pernah dengar dulu ada kota yang sangat maju dan sangat hebat. Sekarang disebut dengan kota tua. Dulu kota paling hebat, kota paling ramai. Dibilang kota tua, sudah sepi, sudah diganti dengan keramaian kota yang lain. Ya. Kita pernah dengar kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Masih ada nggak? Udah nggak ada. Dia nabi, Allah kasih dia kerajaan. Dapat dari Daud alaihissalam, ayahnya, diwariskan padanya. Setelah Nabi Allah Sulaiman wafat, itu rebutan, itu ribut. Setelah wafat Nabi Allah Sulaiman, di masa berikutnya itu kerajaannya pecah jadi dua, utara dan selatan, pecah. Dan setelah pecah jadi dua, lambat laun datang bangsa-bangsa penjajah yang merebut kerajaan tersebut. Terus ya ibna Adam, la takhsha min diqir rizqi. Wahai anak Adam, jangan pernah engkau merasa khawatir tentang sempitnya rezeki, kata Allah. Kenapa? Karena perbendaharaan aku itu meliputi segala sesuatu. Wa khazaini la tanfuzu abadan, dan perbendaharaan aku Allah tidak pernah sirna selamanya. Yang kasih kita rezeki ini bukan manusia, Allah. Bukan orang yang di atas kita. Orang yang di atas kita itu dia lagi jadi wakilnya Allah untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tapi penentunya siapa? Allah. Maka Allah katakan, la takhsha, jangan pernah khawatir tentang sempitnya rezeki. Ya ibna Adam, la tatlub ghairi, wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta kepada selain aku. Wa ana lak, sedangkan engkau itu punyanya cuma aku, kata Allah. Yang kita punya siapa? Allah. Dan kita suka bilang saya hanya punya Allah. Maka Allah bilang, la tatlub ghairi, jangan pernah minta kepada selain aku. Wa ana lak, sedangkan aku ini punyanya engkau. Fa in talabtani wajadtani, kata Allah. Jika kau cari aku, kau pasti akan jumpai aku. Kalau cari Allah, kau dapati aku. Tapi wa in fatani, kata Allah, sebaliknya kalau kau sampai kehilangan aku,
maka engkau akan kehilangan segala macam bentuk nilai kebaikan. Iya. Kalau kehilangan Allah, kita hilang segala macam nilai kebaikan, karena Allah sumber kebaikan. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau semata-mata untuk beribadah, jangan kau pakai buat main-main. Mari kita renungkan selama kita ada di dunia, dengan waktu yang kita miliki, yang Allah bagi buat kita, berapa yang kita pakai dengan nuansa ibadah, berapa yang kita pakai untuk main-main, untuk ketawa, untuk rekreasi, untuk jalan-jalan, untuk hiburan. Sedangkan Allah mengatakan khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan engkau semata-mata untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan kau pakai buat main-main, kata. Wa qasamtu laka rizqak fala tat'ab, dan aku Allah sudah bagi porsi rizki buatmu, dan jangan kau penatkan dirimu, kata Allah. Boleh kau cari, tapi jangan sampai ngoyo. Allah bilang, aku sudah bagi porsinya. Fala tat'ab, jangan kau penatkan dirimu. Porsi sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in radita bima qasamtuhu lak, kalau kau ridha terhadap apa yang aku bagikan untuk dirimu, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hatimu dan ringankan tubuhmu. Kalau ridha, terima dengan ridha, dengan senang, dengan bahagia, hati jadi lapang. Tubuhnya ringan aja, enak aja, enteng aja. Wa kunta indi mahmudan, dan engkau menjadi hambaku yang terpuji. Wa illam tarda bima qasamtuhu lak, namun jika kau tidak ridha dengan apa yang aku bagikan buat dirimu, engkau protes, engkau merasa kurang, tidak sesuai ekspektasimu, harapanmu, gak ridha, fa wa izzati wa jalali, kata Allah, demi kemuliaanku dan keperkasaanku, la usallitanna alaika dunya, aku Allah akan bebankan dunia kepada dirimu sampai engkau terseok-seok berjalan di atasnya. Merasanya nggak cukup aja. Pernah nggak duduk sama teman yang sebenarnya rumahnya lebih besar dari kita, mobilnya lebih banyak dari kita, asetnya melimpah ruah, jabatannya lebih tinggi dari kita, penghasilan lebih besar dari kita, tapi kalau lagi duduk sama dia ceritanya susah aja. Kita dalam hati mengatakan, perasaan banyakan dia duitnya, sepertinya makmuran dia deh hidupnya, tapi kenapa kalau duduk sama dia ceritanya tentang susah. Ini lam tardah, engkau tidak ridha terhadap apa yang aku bagikan buat dirimu. Wa kunta indi mazmuman, dan engkau menjadi hambaku yang tercela, kata Allah. Dicela sama Allah. Kenapa? Karena dia protes terus terhadap apa yang sudah sampai pada dirinya. Nah jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tadi pada hadis yang pertama tadi, yang Nabi katakan cahaya Allah masuk pada hati manusia. Yang pertama yaitu orangnya senantiasa menjauhkan dirinya dari negeri yang palsu. Yang kedua, orangnya senantiasa wal inaba ila daril khulud, berusaha untuk kembali kepada negeri yang abadi. Nabi pesan sama kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun, hiduplah engkau di dunia seperti orang asing. Berarti senantiasa menjaga tata keramanya di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, etikanya.
Au abiru sabilin, hidup di dunia seperti orang yang sedang menyeberangi jalan. Kata Nabi, jalan tuh diseberangin, panjang nggak sih? Nggak panjang. Coba nyebrang jalan deh, cuma sebentar kan. Nah, dunia ini seberangan, kita sedang menyeberang. Ya, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang melintas, bukan yang sedang berhenti. Dunia ini adalah perlintasan kita menuju negeri dan kampung dan abadi, yaitu akhirat. Nah, poin yang ketiga, orang yang cahaya Allah masuk ke dalam hatinya itu orangnya senantiasa wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Orangnya senantiasa mempersiapkan dirinya menyongsong kematian sebelum kematian itu datang menjemput diri. Ini al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Artinya setiap saat dia senantiasa berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa panggil dia kapan saja, dan dia berusaha untuk menyiapkan bekal. Kita sering berbicara tentang bekal. Orang kalau bepergian ada bekal yang dia bawa. Anak kita berangkat sekolah ada bekal yang dia bawa. Dan bekal terutama kita adalah bekal menuju akhirat. Banyak orang persiapkan bekalnya untuk masa pensiun. Banyak orang suka berbicara tentang masa depan. Masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi ini diperkuat dengan firman Allah surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Allah menjelaskan tentang manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima nilai-nilai Islam dalam hidupnya. Lalu kata Allah, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dialah adalah hamba Allah yang berada di atas cahaya dari Tuhannya. Jadi berarti apa? Mau nerima dulu, mau menerima. Penerimaannya dengan ridho, ya, ridho. Makanya kita suka baca ikrar kita itu kan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu kan ikrar kita, ya. Tetapi jangan sekedar hanya ikrar, betul-betul kita jawantahkan dalam perilaku kita. Kita mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho, aku telah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku. Berarti ridho dengan segala macam bentuk ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil islami dinan, ridho terhadap Islam sebagai agamanya, berarti ridho dengan segala macam bentuk syariat-syariat Islam dalam hidupnya. Tidak pilih-pilih. Apa yang menjadi nilai syariat itu dijalankan dalam kehidupannya. Wa bi Muhammadir Rasulah, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu ridhonya kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai rujukan utama kita. Makanya Nabi bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadir rasula." Mengatakan akan merasakan lezatnya iman atau akan merasakan manisnya iman bagi siapa? Bagi orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul dia ridha dan dia praktekkan ridhonya, dia akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, ya, nikmat keislamannya, nikmat ibadahnya, nikmat dalam amal-amal saleh yang dia kerjakan. Itu
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju cahaya Allah ini tentu banyak godaan, banyak hambatan. Tidak ada rintisan jalan kebaikan yang tidak berhadapan dengan ujian dan cobaan. Ya. Tidak ada itu. Pasti. Dan syaitan tetap berusaha untuk menghambat hamba-hamba Allah yang akan merintis jalan kebaikan tersebut. Maka Rasul pernah bersabda dalam sebuah riwayat hadis, ya, kata Nabi, ala innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahwat. Ketahuilah bahwasanya surga itu dikepung oleh sesuatu yang tak disukai, dan neraka itu dikepung dan dikelilingi oleh sesuatu yang menggoda dan menggairahkan. Maksud Nabi adalah jalan menuju surga itu senantiasa banyak hambatannya. Ala innal jannata huffat bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikepung oleh sesuatu yang tak disukai. Contoh, undangan datang majlis ilmu sama undangan datang ke acara konser, ramean mana? Majlis ilmu, tempatnya enak, nyaman, karpetnya empuk, gratis, dapat ilmu, hati jadi nyaman dan tenang, masuknya tidak pakai antri. Bahkan kadang-kadang ada majelis ilmu yang dapat kue kotaknya, ada minuman yang dibagi, peminatnya sedikit. Acara konser tiketnya berbayar, harga tiketnya mahal, berangkat ke sananya jauh, belum antrinya, belum macetnya, belum acara di dalamnya berpeluh dengan keringat, makanan di dalam harus beli lagi, mahal-mahal makanan dan minumannya. Peminatnya banyak, bahkan tiketnya sudah habis, acaranya masih 2 bulan lagi. Nabi bilang, jalan menuju surga dikepung oleh sesuatu yang dibenci, yang tak disukai. Jalan menuju neraka dikepung oleh sesuatu yang menggairahkan. Kenapa? Karena syaitan mengkemasnya, ya, membungkusnya. Mereka melakukan packaging, bungkusan-bungkusan yang begitu indah, menarik, sehingga anak-anak Adam ini terpukau dan terpesona. Hadir acara majlis ilmu, banyak yang nggak betah. Udah duduk di dalam, nggak nyaman, keluar. Ya, penceramahnya baru ngomong 15 menit, dirasa udah 1 jam lebih. Ada yang sambil lihat-lihat jam, kapan selesai ya? Coba kalau ada acara konser, penyanyinya nyanyi, ini nyanyi sampai 2,5 jam. Penyanyinya tutup, sudah selesai ya, 2,5 jam saya menemani Anda semuanya. Mereka bilang apa? Lagi, more, lagi. Kenapa? Kurang. Kita jadi khotib Jumat aja, coba lagi khutbah Jumat, naik di atas. Suka ada jamaah lirik-lirik jam itu, padahal khatibnya sadar diri bakal turun setelah 20 menit. Ini kan ada pengumumannya tulis di situ. Khatib tidak boleh lebih dari 20 menit. Jadi nggak usah khawatir bakal turun. Jadi nggak usah lirik-lirik jam. Godaan itu. Ustadznya nutup pengajian langsung dibilang alhamdulillah dari tadi kek itu. Coba kalau acara konser itu ditutup, pada protes. Kurang, waktunya masih panjang. Yang godaan. Di jalan menuju surga itu hambatannya banyak. Dan beruntunglah mereka yang mampu melewati hambatan-hambatan tersebut dan gangguan-gangguan tersebut.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berbicara tentang ridha ini. Allah katakan, man lam yarda biqada'i wa lam yashkur bi ni'amai wa lam yasbir bi bala'i. Barang siapa yang tidak ridha terhadap keputusanku Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku dan tidak bersabar terhadap ujian yang aku berikan buatnya, falyakhruj tahta samai, maka hendaklah orang tersebut dia keluar deh, kata Allah, dari bawah kolong langitku, wal yatlub rabban siwai, dan hendaklah dia minta saja kepada Tuhan selain aku, Allah Subhanahu wa taala. Itu kecaman dari Allah. Artinya dalam kehidupan kita ini tiga yang wajib. Yang pertama, wajib kita ridha. Yang kedua, wajib kita bersyukur. Yang ketiga, wajib kita bersabar. Itu kalau tidak ingin dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ridha itu apa? Rela, menerima dengan lapang dada, menerima dengan senang, menjalankannya dengan bahagia. Orang yang ridha itu kalau dia beribadah, ibadahnya dengan riang gembira. Itu ridha, tanda dia ridha. Tidak merasa berat. Jadi dia melaksanakannya itu dengan senang, dengan sangat bahagia. Itu artinya dia ridha. Dan ridha itu sikap. Dan ketika kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lebih dahulu menunjukkan sikap ridha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Allah. Nabi Musa bilang begini, ya Allah, tunjukkan kepadaku amalan yang dengan amalan tersebut engkau menjadi ridha padaku. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang sama Nabi Musa, tidak ada. Nabi Musa agak kaget juga karena dia berpikir Allah ini kan minta hamba-hambanya untuk ridha kepada ketentuan Allah. Dan wajar Nabi Musa bertanya tentang amalan. Apa sih amalan yang harus saya kerjakan hingga dengan amalan tersebut engkau ya Allah ridha padaku? Ternyata Allah bilang tidak ada. Di tengah kebingungan Nabi Musa alaihissalam, lalu Allah berfirman kepadanya, wahai putra Imran, wahai Musa, maksudnya keridhaan aku Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaanmu terhadap keputusanku. Artinya kita ini bisa mendapatkan ridha Allah jika kita sebagai hamba-hamba Allah ridha terhadap apa yang menjadi keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap kehidupan kita ini mendapatkan limpahan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha ini yang paling utama sudah. Ya, kalau dalam kehidupan kita ini tidak mendapatkan limpahan ridha dari Allah, maka semuanya sia-sia. Maka setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, amal yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan, ya, kebaikan yang dia rintis dalam hidupnya, itu adalah ikhtiarnya dia, usahanya dia. Tapi puncaknya itu dia berharap agar semua yang dia lakukan itu Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha, nah, maka segala macam bentuk hal-hal buruk yang ada pada hamba Allah tersebut ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ridha sudah. Ya. Allah sudah ridha. Artinya Allah sudah senang sama dia. Kira-kira kalau Allah sudah senang sama dia, akankah Allah Subhanahu wa taala masih mau menghukumnya? Tidak.
Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dalam kehidupan hamba Allah tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat tadi. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Artinya Al-Quran ini dijadikan pedoman oleh hamba-hamba Allah, oleh umatnya Rasulullah SAW untuk mengeluarkan kita dari segala macam dimensi kegelapan menuju satu titik cahaya. Maknanya kalau kita ingin hidup kita ini terang, maka jangan pernah lepas Al-Quran. Kalau kita menginginkan hidup kita ini menjadi baik, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Kalau kita ingin mencari pedoman yang paling utama, maka carilah yang ada pada Al-Quran. Kalamullah la ya'tihil batil. Firman Allah yang tidak mengandung unsur kebatilan di dalamnya. Man qala bihi sadaq. Siapa yang berbicara dengan menggunakan Al-Quran, maka pastilah benar ucapannya. Siapapun dia, kalau dia sudah merujuk pada Al-Quran, pasti benar. Kenapa? Karena yang dia bawa dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hakama bihi adl. Siapa saja yang menegakkan hukum dengan menggunakan Al-Quran sebagai rujukannya, pasti dia mampu menegakkan nilai keadilan. Kenapa? Karena Allah sebaik-baiknya hakim. Nah, pasti. Jadi kalau mau cari sumber keadilan yang hakiki, ada pada Al-Quran. Siapa saja mau menegakkan hukum, terus rujukan utamanya, segala macam bentuk rujukannya, panduannya diambil dari Al-Quran, pasti dia mampu menegakkan nilai keadilan. Wal mutamassikuna bihi najun faizun. Siapa saja yang berpegang kepada Al-Quran, maka dia pasti menjadi orang yang selamat. Dia pasti menjadi orang yang mendapatkan titik kemenangan. Wal mu'riduna anhu khasirun. Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, dia pasti akan menuai kerugian yang tak terkira. Nah, ini panduannya, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankannya dalam kehidupan kita sambil minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mampu kuat dengan sendiri tanpa bantuan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.